Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang menarik, pernikahan dalam Islam. Materi kelas 12 semester ganjil Pendidikan Agama Islam. Selamat menyimak. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, mulai dari pengertian, tujuan, hukum, rukun dan syarat, mahram nikah, hak dan kewajiban, dan pernikahan yang tidak sah. Sebagai pemantik, silahkan berikan tanggapan kalian pada gambar meminang, ijab kabul, bayi, dan keluarga. Silahkan ditulis di buku catatannya, boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Selamat menanggapi. Apa dan bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam? Pengertiannya dulu ya. Yang pertama, menurut bahasa adalah menggabungkan dan menjodohkan. KBBI menyatakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan undang-undang menegaskan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Syariat menyatakan bahwa menikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan daripadanya menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ketentuan selanjutnya dari pernikahan menurut Islam adalah tujuan. Yang pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Salah satunya adalah naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Yang kedua, mementingkan akhlak. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan setelah menikah menjadi halal dan bahkan menjadi ladan pahala baginya. Yang ketiga, meningkatkan ibadah. Menikah adalah ibadah terlama dan tanpa batas waktu. Kewajiban yang ditunaikan oleh keduanya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Yang keempat, mendapatkan keturunan yang saleh. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya adalah amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya. Sebagaimana hadis Nabi menegaskan, makanya mulia sekali memiliki keturunan yang saleh. Yang kelima, menegakkan rumah tangga yang islami dan mendapatkan ketenangan hidup. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah penuh kasih sayang adalah dambaan setiap insan. Ketentuan selanjutnya adalah hukum pernikahan. Ada 5 nih. Yang pertama, wajib jika mampu secara lahir dan batin, mampu menafkahi dan khawatir dirinya jatuh dalam perbuatan zina, maka wajib baginya untuk menikah. Kemudian ketentuan hukum pernikahan yang kedua adalah sunnah. Disebut sunnah jika mampu punya keinginan menikah namun masih mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka masih sunnah baginya untuk melangsungkan pernikahan. Makruh jika si laki-laki mampu tapi khawatir menyakiti pihak perempuan, tidak berminat dan tidak ingin memiliki keturunan. Pernikahan dini juga termasuk kategori makruh karena ditakutkan bisa menimbulkan banyak mudarat di dalamnya. Yang selanjutnya adalah mubah apabila mampu aman dari fitnah namun tidak memiliki syahwat dan tidak mampu menafkahi, maka hukumnya mubah baginya untuk menikah. Yang terakhir adalah haram jika tidak mampu lahir dan batin dan juga finansial, apalagi jika memiliki tujuan menikah yang tidak diridai oleh agama. Kita lanjut rukun dan syarat pernikahan. 1. Suami. Syaratnya bukan mahram dari calon istri, dikehendaki oleh calon istri dan muayyan, diketahui identitasnya. Rukun kedua adalah istri, bukan mahram dari calon suami, terbebas dari halangan nikah, misalnya tidak dalam masa iddah. Rukun selanjutnya wali, yang akan menikahkan mempelai perempuan. Syaratnya silahkan dibaca ya, ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh wali, baik wali berdasarkan keturunan maupun wali hakim. 2 orang saksi, harus dari laki-laki, bukan budak dan bukan orang fasik, tidak merangkap dan rela, serta tidak terpaksa menjadi saksi. Yang terakhir nih, yang paling penting, ijab kabul adalah perkataan mempelai laki-laki dan walinya untuk menikahkan. Harus ada unsur kata menikah di dalamnya ya, supaya dianggap sah oleh agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, yaitu coba jelaskan tujuan pernikahan untuk membentengi akhlak dan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana? Apakah sudah punya jawabannya? Enggak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Kami akan mencoba menjawab. Pernikahan untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian berkemampuan menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih membentengi fardhi atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa atau syaum, karena suami itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian berkumpul dengan istri-istri kalian, termasuk sedekah." Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika para suami bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat, "Ya benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Itu sedang mengumpulkan hasil dari tugas kelompok kalian tadi, dan sekarang ibu akan bagikan tugas kalian ke kelompok teman kalian untuk dilihat, ya. Baik, ini kelompok 4 ibu kasih tugas punya kelompok 1. Kelompok 1 ibu kasih tugas punya kelompok 2. Kelompok 2 ibu kasih tugas punya kelompok 3. Tugas kalian kelompok masing-masing tolong nilai tugas dari kelompok teman kalian. Apabila ada yang kurang tolong dinilai saja. Dinilai hasilnya gimana? Apakah sesuai? Ya, nanti kita kasih nilai sama-sama. Dalam materi kita hari ini, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dan apa yang kalian pelajari bermanfaat, dan semoga kalian tetap semangat. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Jadikan pelajaran di hari ini menjadi bagian dari hidup kalian. Siapa tahu kalian nanti tamat dari SMA, ada yang menikah, sudah ada sedikit ya materi yang ibu berikan. Oke, cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.